Dengan belajar ilmu fikih, ibadat yang kita kerjakan insya-Allah akan lebih baik lagi, insya-Allah akan lebih sempurna lagi. Sebab kita tahu dalam segala hal itu butuh ilmu dan pengetahuan. Jangankan dalam masalah ibadat, masak be ada pelajarannya. Wong kalau nak masak itu belajar dulu, latihan dulu, praktek dulu, baru pacak jadi ahli masak. Madai ibadat kita tidak belajar. Dengan kita mengangkat hadas yang ada dalam diri kita, baik itu hadas kecil diangkat dengan wuduk atau hadas besar yang diangkat dengan mandi wajib. Tidak baca kecuali pakai banyu. Kemudian masuk juga dalam dengan dijemur tidak hilang najisnya. Dengan dikeringkan tidak hilang najisnya. Dengan dilap tidak hilang najisnya. Beda dengan cebok istinja. Kalau istinja pakai banyu abdol, bersih total. Tidak katik banyu ada alternatif. Pakai tisu boleh. Asal tisu toilet. Jangan tisu yang kalau kita lapkan keinget lepas dia nyangkut di muka. Jadi kalau istinja cebok itu boleh menggunakan media selain air, tisu toilet. Jadi kalau zaman dulu pakai batu. Langsung media. Oh, kau ni tak niat aja gitu. Langsung tahu dia. Kau belum belajar kau ni. Tahu kan gitu. Niat tu di hati. Oh, itu selama ini aku ngucap terus tak apa-apa. Karena level kau tu masih cetek. Jadi hati kau harus didikte dulu. Kalau aku dah lah nyambung. Itu ngasok dikit dia dah. Harus bareng dengan nyuci muka. Ustaz, kalau misalnya tidak bareng Ustaz, berniat dulu baru banyu nyampak di muka, dah apa-apalah dikit. Walaupun kalau secara hukum fikihnya Syafi'inya sebenarnya harus barengan niat. Tapi kalau memang itu bakal ganggu wuduk kita, bakal susah gitu nih, tidak barengan terus akhirnya. Nah, kalau keduluan dulu jadi banyu nyampak dulu niat tak terbaca. Banyunya nyampak dulu niatnya telat, atau niatnya duluan banyunya lambatan. Akhirnya tak kelak-kelak dia nyuci muka. Habis banyu masjid, dosa dia. Itu orang was-was. Tak boleh yang macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berkumpul di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
Tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita akan membuka majlis perdana kita 2 mingguan yang di dalamnya kita akan sama-sama mengkaji kitab fikih ibadat dengan tujuan mudah-mudahan dengan belajar ilmu fikih ibadat yang kita kerjakan insyaallah akan lebih baik lagi, insyaallah akan lebih sempurna lagi, sebab kita tahu dalam segala hal itu butuh ilmu dan pengetahuan. Jangankan dalam masalah ibadat, masak be ada pelajarannya. Wong kalau nak masak itu belajar dulu, latihan dulu, praktek dulu, baru pacak jadi ahli masak. Madai ibadat itu tidak belajar. Jadi insyaallah mudah-mudahan melalui majlis ini pengetahuan kita tentang teori-teori dalam ibadat kita bisa bertambah sehingga bisa menjadikan ibadat kita kepada Allah lebih sempurna lagi. Amin ya rabbal alamin. Dalam setiap kitab fikih umumnya bab pertama yang dibahas adalah bab tentang bersuci, bab tentang taharah. Bersuci itu hadirin wal hadirat definisinya adalah raf'u hadasin, ngangkat hadas. Hadas itu kondisi yang tidak diketahui, kondisi yang tidak bisa dijingok, itu hadas namanya. Keadaan yang sifatnya maknawi yang tidak bisa terlihat oleh mata kita tapi dia ada, sehingga kita butuh mengangkat hadas ini dari diri kita supaya ibadat yang nak kita kerjakan bisa menjadi sah, yaitu solat. Sebab solat dalam keadaan berhadas tidak sah, sehingga hadas ini harus diangkat, harus dihilangkan dengan cara berwudu. Atau ada juga orang yang dianggap sedang dalam keadaan hadas besar, sehingga hadas besar yang ada sama dia ini harus diangkat juga dengan cara mandi wajib. Nah itulah yang disebut dengan taharah. Proses wuduk dan mandi wajib itu disebut bersuci. Dengan kita mengangkat hadas yang ada dalam diri kita, baik itu hadas kecil diangkat dengan wuduk atau hadas besar yang diangkat dengan mandi wajib. Kemudian masuk juga dalam bab taharah ini ma'asyiral hadirin, bersihkan diri dari najis. Karena syarat sah solat itu diantaranya bersihnya diri kita, pakaian kita dari najis. Sehingga najis ini harus kita hilangkan dengan cara disiram pakai air. Nah ini juga disebut dengan taharah. Jadi taharah itu ngangkat hadas dan menghilangkan najis. Najis itu ma'asyiral hadirin ada 2 kategori. Ada bersihkan najis langsung dari tempat keluarnya, lubang depan dan belakang. Kita bersihkan langsung dari tempat keluarnya najis itu. Ini disebut kalau dalam bab fikih dengan nama istinja. Kalau bahasa kitanya cebok. Kalau dalam bab fikih namanya istinja, bersihkan najis yang keluar dari tempat keluarnya di tempat keluarnya. Jadi yang kita bersihkan itu tempat keluarnya. Itu namanya istinja. Misal baik kita buang air kecil, kemudian netes ke paha kita. Nah, bersihkan air kencing yang ada di paha itu tidak disebut dengan istinja atau cebok. Ngapa? Karena kita bukan bersihkan dari tempat dia keluar. Bersihkan najis yang berpindah dari tempat keluarnya ke pakaian, ke
bagian tubuh, itu disebut izalatun najas, bersihkan najis. Jadi bedakan antara istinja dengan bersihkan najis. Kalau istinja khusus bersihkan najis di tempat keluarnya, ya itu istinja istilahnya. Kalau bersihkan najis itu umum, nak di lantai, nak di pakaian, nak di bagian tubuh. Kalau kita bersihkan namanya izalatun najas. Kalau bersihkan najis, ngilangkan najis, itu harus pakai air. Tak baca kita lap keringkan pakai tisu, tak boleh. Lantai masjid kena najis, muntah budak kecil lagi main najis, tak baca kita keringkan dengan cara lap pakai tisu, tidak hilang najisnya. Walaupun airnya, materi najisnya, muntahnya itulah tak katik lagi, tak kejingoan lagi, tapi secara hukum tetap najis. Sehingga tempat ini dihukumi najis dan tak boleh digunakan untuk semayang karena dihukumi najis. Bersihkan najis tak baca kecuali pakai banyu. Dengan dijemur tidak hilang najisnya, dengan dikeringkan tak hilang najisnya, dengan dilap tak hilang najisnya. Beda dengan cebok istinja. Kalau istinja pakai banyu abdol, bersih total. Tidak katik banyu, ada alternatif, pakai tisu boleh, asal tisu toilet. Jangan tisu yang kalau kita lapkan keinget lepas dia nyangkut di muka. Jadi kalau istinja cebok itu boleh menggunakan media selain air, tisu toilet. Kalau zaman dulu pakai batu, jadi boleh pakai air abdol, tidak pakai air, tisu atau yang sejenisnya yang bisa ngangkat najis itu boleh. Nah beda kalau bersihkan najis, harus pakai air, tak bisa dengan cara dikeringkan atau dilap. Nah ini masuk bab tohara kalau. Jadi tohara itu menghilangkan hadas kecil dengan wudu, menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Ada alternatifnya. Kalau tak baca wudu karena kita ini sakit, atau bagian yang harus kita basahi saat wudu itu tak baca kena banyu, alternatifnya bu, tayamum. Tak baca mandi wajib karena sakit, tayamum, itu alternatif. Nah kemudian masuk toharo juga adalah cebok dan bersihkan najis. Nah itu toharo yang dimaksud. Kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita langsung masuk pada bab pertama dari bab toharo ini, yaitu bab wudu. Semua kita tahu makna wudu karena kita lah bertahun-tahun praktik wudu. Jadi mungkin apa yang akan kita bahas pada bab wudu ini untuk menguatkan lagi pengetahuan kita tentang teori wudu yang sesungguhnya seperti apa. Karena dalam wudu itu ada namanya fardu wudu, ada namanya syarat wudu, ada namanya sunnah-sunnah wudu, ada namanya makruh-makruh dalam wudu, ada namanya yang batalkan wudu. Bab wudu itu meliputi 5 ini: fardu wudu, sunnah wudu, syarat wudu, makruh wudu, dan yang membatalkan wudu. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas mengenai fardu wudu. Apa itu fardu wudu? Hal yang wajib kita gawekan saat kita wudu. Kalau seandainya satu dari fardu wudu tidak kita gawekan, maka wudu kita tak sah. Wudu tak sah, otomatis solatnya juga tak sah. Karena miftahus solat al wudu, kata Nabi. Kunci solat itu wudu. Kalau wudunya tak beres, otomatis solatnya tak beres. Kalau wudu tak sah, otomatis ngaruhi solat juga tidak sah. Jadi harus kita perhatikan dulu dalam ibadat solat ini masalah wudunya. Semakin sempurna wudu kita, semakin sempurna solat kita. Jadi fardu wudu, hal-hal yang tak boleh kita lewatkan dalam wudu. Kalau satu dari fardu wudu kita lewatkan, wudu kita tak sah. Ada berapa fardu wudu? Cuma ada 6. Jadi 6 ini dalam wudu kita harus ada. Kalau 6 ini lewat, tak sah wudu kita. Yang pertama adalah niat.
Dalam wudu itu harus ada niat. Sebab kita ini nyuci muka untuk apa? Nyuci tangan untuk apa? Ada orang yang nyuci muka cuma untuk beraup. Ada yang cuci tangan cuma untuk bersihkan. Jadi macam-macam tujuan tu nyuci muka. Jadi untuk membedakan nyuci muka biasa dengan nyuci muka untuk wudu harus ada niat. Jadi fungsi niat itu hadirin untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadat. Ada orang duduk di masjid bukan di waktu solat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nak ngadem istirahat. Ada lagi tujuannya iktikaf. Pakai niat dia, aku niat iktikaf di dalam masjid. Yang duduk untuk istirahat tak boleh pahala. Yang duduk untuk iktikaf boleh pahala. Masuknya bareng-bareng tapi beda tujuan dan niat. Yang satu untuk istirahat, yang satu untuk iktikaf. Yang niat iktikaf boleh pahala, yang tak niat iktikaf tak boleh apa-apa. Jadi niat itu untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadat, dengan ibadah. Kita ini punya kebiasaan mandi, pagi-pagi mandi. Nah, ada di hari Jumat itu namanya mandi Jumat. Kalau kita mandi jam 8, karena nyalankan rutinitas, karena biasa mandi jam 8, kebenaran di hari Jumat tak dapat pahala mandi Jumat. Kenapa? Karena kita cuma nyalankan rutinitas adat kita mandi setiap pagi. Kalau diniatkan, aku niat mandi Jumat, boleh pahala mandi Jumat. Jadi itu yang membedakan antara adat dengan ibadat, niat. Fungsi niat juga masyaallah hadirin untuk membedakan tingkatan ibadat. Sebab ibadat itu ada sunnah, ada fardu. Makanya kalau kita solat fardu wajib nyebut fardunya. Solat maghrib tadi kita kerjakan, dalam niat wajib kita nyebut fardu. Usolli fardal maghribi. Jadi untuk membedakan tingkatan niat. Mandi itu ada mandi sunnah, mandi Jumat. Mandi itu ada mandi wajib. Yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi sunnah apa? Niat. Mandinya sama tak? Sama baik, masai seluruh badan. Tapi yang membedakan niat. Misalnya hari Jumat tadi malamnya berhubungan suami istri, habis azan subuh kita nak mandi. Nah ini hari Jumat, mandi Jumat. Tapi aku semalam hadas besar. Langsung gabung masuk langsung. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar yang ada dalam diri aku, sekalian mandi Jumat karena Allah Ta'ala. Boleh dua-dua. Boleh dua-duanya. Jadi membedakan tingkatan ibadat yang sunat dengan yang wajib adalah niat. Jadi ma'asyiral hadirin, dalam wudu niat itu wajib. Apa niat wudu? Niat wudu itu ngilangkan hadas kecil. Berarti kita itu harus wudu saat kapan? Saat kita dalam keadaan hadas kecil. Dalam keadaan hadas kecil, artinya tak punya wudu, baru kita wudu. Kapan wudu itu? Pas nak semayang. Wudu itu wajib pas nak semayang. Tapi kalau kita wudu bebek tidak nak semayang, dah apa-apa. Kemudian wudu kita masih ada pakai semayang, boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi wudu itu baru wajib kalau nak semayang. Sebab semayang harus ada wudu. Jadi itu yang pertama, niat wudu itu ngangkat hadas kecil. Mungkin niat wudu yang umum kita baca saat wudu, nawaitu wudu'a li rab'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk ngangkat hadas kecil fardu karena Allah. Panjang niat itu. Yang nak singkat, nawaitul wudu fardhon. Sudah. Aku niat wudu fardu. Atau nawaitu toharoh lissolah. Aku niat bersuci untuk solat. Jadi ada banyak versi niat wudu ini. Boleh kalau dipakai, karena benar kalau tujuannya. Niat ngangkat hadas kecil, benar. Niat wudu, benar. Memang wudu niat gitu tuh. Niat bersuci untuk solat juga benar.
Yang tak benar tidak niat. Itu yang tak benar tidak niat. Paham baik? Boleh tak kita niat nyopesi bahasa Indonesia, bahasa Arab tu susah, nak ngapal, nak nginget, boleh niat nyopesi bahasa Indonesia. Aku niat bersuci untuk solat, dalam hati sah, tidak harus nak bahasa Arab niat. Agak kita niat bahasa Arab tapi tak ngerti pula, ngapal nah buat apa juga? Karena ibadat itu harus kita ngerti, biar lemak ngawinnya. Jadi niat peksi bahasa Indonesia tak masalah. Nawaitu toharo di solat, atau terjemahnya aku niat bersuci untuk solat, sah. Mak yang singkat-singkat. Kemudian yang penting ma'asyiral hadirin, niat itu tempatnya di sini, hati. Jadi niat itu dilintaskan, bukan diucapkan. Yang diucapkan itu tidak dianggap niat. Niat itu yang dilintaskan di hati. Jadi kalau kita nak wuduk, maco dulu kita, ngejo dulu. Nawaitul wudu li rabbil hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Tak dianggap. Karena yang dianggap di sini, yang dilintaskan di hati. Tempat niat itu hati, bukan mulut. Kenapa kita ngejo ke niat dulu dengan lisan kita? Supaya membantu hati ingat. Artinya kita waktu maco dengan lisan, sebenarnya kita nektekan ke hati. Jadi kalau kita nyingok wong wuduk, langsung dia, oi kau ni tak niat aja gitu, langsung tahu dia. Kau belum belajar kau ni, tahu kan gitu. Niat tu di hati. Itu selama ini aku ngucap itu tak apa-apa, karena level kau tu masih cetek. Jadi hati kau harus didikte dulu. Kalau aku dah lah nyambung. Itu ngasok dikit dia dah. Jadi yang diucapkan itu sunnah untuk membantu hati supaya bisa nginget. Tapi yang menjadi tolak ukur dan patokan adalah yang terlintas di hati. Jadi demikian. Itu yang perlu kita ingat. Nah, kapan niat ini kita lintaskan? Saat air jatuh ke muka, pas kita wuduk. Jadi pas air itu jatuh ke muka pertama kali, disitulah niat wuduk kita lintaskan di hati kita. Ambil air, wadai dengan dua tangan, telapak tangan. Nah, pas dia jatuh pertama di muka, disitulah niat di hati kita pasang. Pas kita nak ada banyu, kita lah mengucapkan kan, nawaitu toharo li sholat, aku niat bersuci untuk solat. Tak apa-apa, niktikan hati. Nah, pas banyu nyampak di muka, disitulah hati melintaskan niat yang tadi kita ucapkan. Niat harus bareng dengan nyuci muka. Ustaz, kalau misalnya tidak bareng Ustaz, berniat dulu baru banyu nyampak di muka, tak apa-apalah dikit. Walaupun kalau secara hukum fikihnya, syafi'inya sebenarnya harus barengan niat. Tapi kalau memang itu bakal ganggu wuduk kita, bakal susah gitu nih, tak barengan terus akhirnya. Nah, kalau keduluan pula jadi banyu nyampak dulu niat tak terbaca. Banyunya nyampak dulu niatnya telat, atau niatnya duluan banyunya lambatan. Akhirnya tak kelar-kelar dia nyuci muka. Habis banyu masjid, dosa dia. Itu orang was-was. Tak boleh yang macam itu. Tapi kalau kami pribadi Pak, prakteknya biar tak was-was. Jadi banyu itu tempel dulu di muka. Pasang niat sah. Jadi banyu itu jangan campakkan Pak. Banyu itu tempel dulu di muka, niat, lalu bisa lepas sah. Biar tak was-was. Jadi kita kan kalau wuduk biasa langsung campur kan. Nah, takut tak bareng duluan niat apa lambatan niatnya. Jadi kalau nak tahu niat pas, ya tinggal tempel dulu aja niat. Nawaitu toharo itu, habisnya baru katakan salah itu. Jadi seperti itu niat yang pertama, niat tempatnya niat itu di hati. Waktu niat itu saat kita numpahkan air ke area muka kita saat wudhu. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, itu yang pertama rukun wudhu. Yang kedua, ghuslul wajhi, mencuci atau membasuh muka. Membasuh
Jadi kalau yang dipakai itu bahasa membasuh, berarti harus ada aliran, airnya harus ngalir. Beda dengan ngusap. Makanya dalam rukun keempat ngusap pala beda, yang digunakan kalimat ngusap. Kalau nyuci muka pakai kalimat nyuci, pas tangan pakai kalimat basuh dan nyuci. Apa bedanya? Kalau mencuci harus airnya itu ngalir, kalau ngusap boleh cuman basah be tangan. Jadi kalau pas nyuci muka tidak boleh tangan kita celup ke basah, gosok ibe, tidak boleh. Harus ada air yang ngalir. Cedok banyu dialihkan di muka, dialihkan. Kalau ada yang ngalir baru boleh diratakan. Tidak harus ngalir ke seluruh muka, tidak. Jadi kalau kita ambil secedokan tangan ini boleh kita alihkan, ngalir, habis itu kita ratakan, sah. Ngapa? Yang penting pertama kali nyampak dia ngalir, baru kita ratakan. Kalau kita nengok orang wuduk di Masjidil Haram batal, di masjid nak wuduk jauh nian. Jadi dia wuduk pakai banyu yang dia bawa. Jadi dia pakai banyu ini, tuang kena secedokan ini, kemudian dia tuangkan di mukanya, ngalir gatoknya seluruh area muka. Boleh. Yang tak boleh itu pakai cara buat, dia pakai kiswe itu kiswe semput kena, basah tangan dia, usapnya mana boleh, itu ngusap. Tapi kalau dia pakai air ini wadah botol, tuang kena, aliran ada kan, habisnya di usapnya di muka, air yang sudah dialiri tadi gatoknya sah. Yang tidak boleh cuma nyemput tangan tadi, basah kan, kati aliran ini basah usapnya, tidak boleh. Karena membasuh harus ada yang ngalir, ada yang ngalir, baru setelah itu digatokan. Ghuslul wajhi itu rukun kedua dalam wudu. Jadi wajah itu Pak, kalau dalam bab wudu adalah area yang batasannya itu mulai dari tempat tumbuh rambut yang normal. Kita normal tumbuh rambut kan di sini, pucuk kening ini. Kalau yang sudah botak sampai sini dah. Mana kalau botak ini habis ini licin sudah. Tidak, tetap sini itulah. Wajah itu dari sini. Panjangnya dari tempat itu lebihan itu Pak. Jadi tempat normal dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai ke tulang dagu, pertemuan tulang dagu ini. Tempat tumbuhnya jenggot nih. Ini panjangnya area ke muka bab wudu. Lebarnya dari telinga ke telinga. Nah, daun telinga ini. Nah, tulang kecil telinga yang lembut ini. Itu lebar muka. Jadi area ini Pak, kalau kita tarik bulat ini ketemu nah ini muka. Wajib dibasahi galo dengan air wuduk saat kita wuduk, pas nyuci muka wajib dialiri galo, digatokan seluruh bagian yang ada di muka, baik bulu yang tumbuh di muka harus kena galo basah. Jadi yang perlu diperhatikan secara khusus dalam bab wuduk pas nyuci muka itu area namanya tahzib. Tahzib itu Pak, rambut yang tumbuh di area muka gitu masih Pak. Rambut ini rambut, bukan bulu, rambut. Jadi areanya itu di sini. Nah, ada pelipis. Nah, ada rambut yang tumbuh di bagian pelipis, itu tahzib. Jadi harus digosok. Karena masuk bagian muka. Nah, yang kadang-kadang dia itu sejajar dengan ujung telinga kita ini ke pelipis. Nah, itu namanya tahzib. Kalau rambut panjang jebet nah itu masuk. Kalau dia pendek tak jingoan itu terbuka bagian itu. Nah, ini harus kita perhatikan, jadi digosok. Apalagi betino sungkan dia ngambil bagian jebet ini, nyingkirnya ke belakang, wuduk dia yang diusap rambut itu, sementara bagian kulit yang ada di dalam rambut itu tak dia basahi, tak sah wuduknya. Betina juga Pak, apalagi kalau dia wuduk tempat umum, dia nak nutup auratnya tak galak jingoan, jadi pakai jilbab yang masih full nutupi,
sehingga ada bagian di belakang dekat telinga ini tak kena, tak sah. Kalau kita lanang lemah, simple, tak bertutup muka gitu kan. Jadi kita buka, kita kata aman. Semua yang ada di area muka wajib dibasahi. Kulit dan rambut ataupun bulu wajib dibasahi. Di muka kita ini Pak, ada beberapa area yang ditumbuhi bulu. Ada yang umum semuanya ada yang tak katik. Alis. Jadi alis ini wajib dibasahi kalau plus bagian kulit dalamnya. Jadi harus katanya. Diyakini bagian kulit dalamnya kena juga air wuduk. Apa lagi? Jambang. Jambang ini wajib dibasahi. Bagian luarnya dan bagian dalamnya kalau tipis. Jenggot wajib dibasahi bagian kulit dalamnya dan bagian luarnya, bulunya kalau tipis. Kalau jenggotnya tebal cukup bagian luarnya be, bulunya be, kulitnya tak keluar, tak apa-apa. Kumis, kumis itu wajib dikenai juga bagian luar, bagian dalam. Lebet tak lebet harus kena kulitnya kalau kumis. Misal kita tebal, nah cak beliau, jadi bagian kulitnya harus kena Pak, dibasahi juga, harus dialiri air juga. Semua bulu yang tumbuh di rambut yang tebal itu wajib dikenai air bagian dalam dan luarnya, kecuali dua jambang sama jenggot. Kalau tebal, Ustaz nak ngetahui jenggot ni tebal apa tidak macam mana? Nak ngetahui jenggot itu, standar jenggot itu tebal apa tidak, itu dilihat dari jarak 1,5 meter. Kalau kulit dalamnya jinggoan, berarti tipis. Masih kejinggoan, kulit bagian dalamnya tipis berarti. Kalau tak kejinggoan, berarti tak tipis, tebal, tak perlu dibasahi kulitnya. Jadi standar ngukur jenggot itu tebal apa tidak dari mana? Dari kelihatan atau tidak kulit dalamnya, dari jarak 1,5 meter. Jarak kita berbicara normal 1,5 meter, 1,5 meter. Kemudian ada orang janggutnya panjang, bukan ini panjang, ini tebal, standarnya tebal bukan panjang. Ada kan yang panjang tapi kulitnya jinggaan, itu tetap harus dibasahi. Kalau standarnya bukan panjang tapi tebal, kalau tebal tak wajib dibasahi sampai dalam. Kalau panjang tapi kelihatan kulitnya kan genggang-genggang kan, ada yang panjang tapi jarang-jarang, itu wajib dibasahi kalau wajib. Jadi seperti itu muka dalam bab wudu, jadi harus diratakan. Kadang-kadang kita tengok ada orang wudu pas nyuci muka itu agak nyantai dia, jadi dia ambil banyu cak orang berau, tidak diratakan, cak orang berau Allah ini benar. Padahal dia harus mengatakan sebenarnya harus ini. Dikatakan wajib dikatakan, tak boleh tidak. Kita awasi be. Nah ini agak lain ini wudunya kita. Nak kita tegur, takut kita diomonginnya, aku ni lah lebih lama ibadah dari kau. Nah dah. Awak masih budak. Ini mondok tapi budak ni. Dilema dia nak meneri macam mana, tidak dibeneri salah pula. Jadi harus diratok Pak. Diratoknya. Ngatoknya itu di cucian pertama. Karena cucian pertama itulah yang wajib. Cucian kedua, ketiga pelengkap untuk penyempurna be. Jadi cucian yang wajib itu cucian pertama. Artinya kalau seandainya kita wuduk cuma ngambil sekali be, itu cukup. Karena yang dua, tiga sunnah. Yang wajib yang pertama be. Kalau kita yakin cucian pertama sudah sempurna, kita nak gancang, nak cepet, ambil sekali-sekali be, dah apa-apa. Apalagi untuk tujuan berhemat air, karena air lagi minim, sekali baik, tak usah nak 3 kali, malah pacak haram kita 2-3 kali ngabisi banyu. Jadi seperti itu teknis wuduk. Jadi nyuci muka dengan merata. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh tangan
sampai ke siku. Batasnya dari ujung jari sampai siku pas nyuci tangan. Jadi kalau kita wudhu dan kita pakai baju lengan panjang, angkat lengannya sampai di atas siku. Kalau pakai baju tangan panjang, jangan nanggung. Sampai sini be, sikunya masih tertutup lengan, dak sah. Dak baca lagi Ustaz, sempit sudah. Oh ya baca. Biasanya baju sempit agak, bagian lengan pegelangnya sempit. Jadi pas ditarik dak baca ngelebihi siku. Buka baju gitu. Katik dalam Ustaz, mari buka baju. Begamis pula, dak baju dalam, sepan pendek pula. Nah lah junian. Jadi jak mana? Iyalah, harus dibuka tetap sebab nak wudhu. Kalau kita kancing, buka kancingnya kan Pak. Tapi kalau tak berkancing, jadi harus diangkat. Nah, sampai melebihi siku, supaya kita bisa ngusap, mengaliri air ke siku sampai sempurna. Sebab kalau nanggung sampai nutup ini, tak sah, tak boleh. Siku harus ikut kena air saat wudhu pas nyuci tangan. Dan yang perlu perhatian kita juga saat wudhu ketika nyuci tangan adalah bagian di bawah kuku. Kuku kalau panjang itu masuk bagian yang wajib dicuci, permukaannya dan dalamnya. Jadi kalau dia sudah melebihi bagian kulit yang dia nempel, itu harus dibersihkan dalamnya. Makanya pas kita wudhu jangan model cuman nyulurkan banyu ke keran. Ini tak kena ini Pak. Kuku ini harus kita ratakan dengan cara menggosoknya. Apalagi model yang kukunya agak panjang. Kalau seandainya kuku kita panjang dan bernoda lagi, dan nodanya itu nutupi air untuk mengenai bagian kukunya, wajib dihilangkan dulu. Nodanya wajib dibersihkan. Makanya kita diajarkan Nabi untuk potong kuku 2 minggu sekali, paling lama 40 hari. Tak tahan pula gitu. Kalau ada orang tu tidak manjang ke galo sikok nanti kadang-kadang kan jempol nanggung nian nanti makruh hukumnya manjang ke kuku. Jadi dipotong biar jingokan rapi, jingokan bersih, karena ajaran agama kita ngajarkan kebersihan secara total. Jadi kalau memang dia kotor, kita dimakan pakai tangan bulu, makan yang berminyak, berkari, nempel kan kotorannya di bawah nih, noda-nodanya. Nah kalau memang bisa ngalangi air untuk ngenoi kukunya, wajib dibersihkan dulu. Nah kan repot, kalau kuku pendek tak repot-repot gitu. Nah jadi ini yang perlu perhatian, kuku. Dan juga ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai di area tangan kita ini ada noda atau benda yang bisa menghalangi air untuk ngenoi kulit tangan kita. Misal contoh, ada orang begawinya itu di bengkel. Bengkel kan identik dengan apa? Oli. Jadi kena oli tangan dia. Oli ini kan minyak, biasanya tak nyatu dengan air. Jadi kalau kena air, airnya itu tidak mengenai bagian yang tertutup oli. Jadi dia harus bersihkan dulu oli yang menempel di tangannya supaya area itu kena air. Misal kalau kita ini nukang kuli, lagi ngecat, catnya cat minyak dulu atau cat tembok. Cat tembok itu meresap, tapi kalau tebal meresapnya agak lama, takut tak nembus ke kulit. Kalau catnya cat minyak itu tak nembusnya, karena minyak tadi bahannya. Jadi kerik dulu sebelum wudhu. Tak boleh gitu langsung wudhu dalam keadaan cat masih nempel di tangan. Tak apa-apa Ustaz, dikit juga Tuhan maha pemaaf. Jangan, hilangkan dulu. Tak baca hilang Ustaz, sudah dikerik-kerik. Kecuali potong, jangan dipotong. Baru mampu itu. Baru dimaafkan. Masuklah dalam bab ini kan tato kan.
tato misalnya dong sudah pernah masang tato, kemudian dia berubah hijau, masih ada tato yang tadi, kadang-kadang nanggung dikit dulu tato yang tadi, inisial B HN Hasan misalnya baik nanggung, nyeselnya muatnya dikit sakit, tapi sekarang mau mana. Kalau memang tidak bisa dihilangi dengan cara yang tidak menyakiti, tidak perlu dihilangkan, mampu dimaafkan, ditoleransi. Tapi kalau ada cara untuk menghilangkannya tanpa ada rasa sakit yang berlebihan, maka dihilangkan. Entah ketemu belum alat untuk menghilangkan tato dengan rasa sakit yang minim, tidak terlalu sakitnya seperti proses pembuatannya. Kalau ada hilangkan, mahal tapi tidak terduit, ya sudah, tidak saya hilangkan. Tidak perlu siram cukup parah, jangan nyakitkan itu. Apalagi setrika bulu, tidak usah. Tapi itulah tadi hukumnya dimakfu. Itu yang ketiga dari rukun wudu, membasuh tangan. Yang keempat, nah baru bahasanya mashur ra'si, mengusap kepala atau rambut yang tumbuh di atas kepala, mengusap. Jadi cukup kita basahi tangan kita, kemudian borei di bagian kepala itu. Kalau dalam bab wudu kita kalau ditanya mana kepala, pasti dari leher ke atas kan kepala ini. Tapi dalam bab wudu bukan itu yang dimaksud kepala. Kepala itu area batok tengkorak, nah itulah yang nutup otak itu kepala. Jadi area ini, nah ini kepala sampailah belakang, tempat yang umumnya ditumbuhi rambut. Kalau kita cukur rambut habis, ya, yang berapa senti itu habisnya. Nah tempat yang masih ada rambut-rambutnya itu kepala. Itu kepala. Nah area itulah yang diusap. Jadi bebas, asal bagian area kepala boleh diusap. Nah bagian depan ubun-ubun bagus, memang sunnah. Kalau Nabi ngusapnya bagian ubun-ubun, tempat tumbuh rambut pertama kali di sini. Nabi boleh tak kalau kita ngusapnya bagian pucuk kepala ni sini? Boleh. Mak dingin sini katik rambutnya. Boleh. Boleh tak bagian pinggir sini? Boleh. Pinggir sini? Boleh. Pinggir sini? Boleh. Asal masih area kepala. Yang tak boleh kepala kita usap. Nah, tak boleh. Wong sebelah kita usap. Nah, tak boleh itu. Ngapa nak ngusap kepala kepala dewek diusap tu. Nah, itu baru tak boleh. Tak boleh, Pak. Dan juga perlu perhatian, rambut yang boleh diusap ketika kita masuk ke rukun ngusap kepala itu hanya rambut yang masih ada di area kepala kalau dijulur. Jadi kalau rambutnya lah keluar area kepala saat dijulur, itu tidak boleh diusap. Ada rambut panjang, poninya panjang lanang misalnya yang kalau dijulur ini nyampe ke hidung, nah itu tidak boleh diusap. Dari mulai keluar area kepala ini sampai yang ke hidung tidak boleh diusap. Tanggung nak buka peci, tuknya jebetnya set basah ini, tidak boleh. Mana boleh? Betina wudu sungkan buka jilbab, jadi metuknya rambut dari balik jilbab yang panjang kan, usapnya mana boleh. Sebab rambut yang boleh diusap rambut yang masih ada di area kepala kalau dijulurkan ke arahnya. Kata wong yang berjebet depan tadi masih di area kepala, usap kalau belakang kan iyo nihan, tapi rambut jebet itu ngarahnya ke depan atau belakang? Depan. Nah berarti keluar area, tidak boleh diusap. Paham ya? Jadi rambut yang boleh diusap hanya rambut yang masih di area kepala kalau dijulurkan ke arah rambut itu mengarah. Kalau rambut itu pendek, sudah mana boleh. Yang panjang, yang panjang, tidak boleh. Kalau keluar area ke kepala yang kita sebut tadi. Jadi demikian. Jadi ngusap Pak, ngusap itu cukup kita celup, banyak. Nah cukup. Kalau udah katik rambut pelontos, ya sudah kulit kepalanya itulah yang diusap. Mana lagi? Kulit kepalanya itulah yang diusap. Karena udah katik rambut lagi habisnya, berarti kulitnya yang diusap. Jadi dikit jadilah, minimal ada yang dibasahi pas kita ngusap kepala. Maksimal basahi kalau maksimalnya, tapi bukan dengan cara disiram
mandi sekalian. Cukup diusap, basahi, usap, gatokan sampai ujung kepala. Jadi demikian. Kalau dikit baik buka dikit kopiah gitu, sungkan buka kopiah, nah ubun-ubun sunnah. Nabi itu kadang kalau wudhu tidak buka imamah, tapi beliau angkat dikit imamahnya sampai bagian ubun-ubun kepala beliau kejingoan, lalu diusap, diusap. Kadang-kadang Nabi buka imamah, lalu beliau ngambil air, beliau basahi kalau basahi kalau kadang seperti itu. Tapi tidak jarang beliau cuma nyingsingkan kopiah dikit imamahnya, kemudian masih bagian ubun-ubun. Sehingga ulama ngambil kesimpulan bahwasanya ngusap rambut di bagian kepala tidak wajib seluruhnya, karena Nabi pernah ngusap sebagian rambut di bagian ubun-ubun. Itu wajibnya, sunnahnya galo-galo, sunnah galo-galo. Itu yang keempat dari rukun wudu. Kemudian yang kelima, rukun wudu yang kelima adalah ghuslur rijlain ilal ka'bain, mencuci kaki sampai ke mata kaki, batasnya sampai mata kaki, mulai dari telapak kaki, ujung jari kaki sampai mata kaki, itu wajib dibasuh dan dialiri air, kemudian diratakan ketika wudu. Nah yang paling susah itu bagian kaki inilah, karena kita harus nunduk dan kita harus perhatikan betul bagian-bagian yang bisa berpotensi tidak kena aliran air saat kita nyiram. Jadi jangan pas nyuci kaki cuma nyiram pakai tembok. Kalau kita wuduk di rumah kamar mandi biasa langsung pakai tembok, kaki napak, mana kena kaki yang napak, terutama bagian tumit tidak bakal kena. Jadi kaki itu pas nyuci ketika wuduk diangkat, jangan ditapak, diangkat kemudian diratakan, karena kaki kita ni tak rata bentuknya, ada lekoknya, ada lekoknya ini. Jadi kalau kita siram khawatir tak kena, maka digosok. Dan ma'asyiral hadirin, bentuk jari kaki itu beda dengan jari tangan. Rongga-rongga jari tangan ini besar-besar, jadi aliran air itu bisa masuk. Kaki ini ada yang rapet-rapet, jari manis dengan tangan tidak bisa, kita bisa kan nempel lagi. Nah ini kan tidak bakal kena kalau kita siram, harus kita buka dan kita ratakan pakai jari. Bagian kukunya kalau panjang ini tidak bakal kena kalau cuma disiram. Jadi wuduk pas cuci kaki jangan sekedar disiram dengan tembok, jangan juga sekedar disiram melalui air keranan. Sering kita kalau nyengok wong wuduk di bak besar, sebagian masjid ada bak besar, di kampung Bali itu ada bak besarnya, wuduk di bak besar. Jadi pas nyuci kaki siramnya cak cuci kaki sebelum tidur, mana boleh. Apalagi kita yakin pasti ada bagian yang tidak kena air, diratakan Pak. Tapi yang susah nih kalau kita ladak kuawa lagi, nak ngangkat kaki itu miring-miring, agak susah. Itulah wuduk tu sunnahnya duduk, wuduk tu sunnahnya duduk. Jadi lemak kita nak ngangkat kaki, lemak, harus kata tak boleh tidak. Jadi seperti itu rukun terakhir yang dibasuh, bagian terakhir dari anggota tubuh yang dibasuh. Kaki harus merata sampai di atas mata kaki. Kalau kita pas di batas mata kaki itu yang wajib, ngelebihkan dikit biar yakin kena galo, itu sunnah. Dan Nabi pernah mewanti-wanti dari dulu, Nabi wanti-wanti, wailun lil aqab, celaka tumit yang tidak basah saat wudu. Tumit, jadi diperhatikan, digosok tumit ini. Tumit ini bentuknya lain, ini tidak rata ini, lagi ada yang kena ada yang tidak, jadi digosok biar yakin kena galo. Ini rukun wudu yang kelima, bagian tubuh terakhir yang dibasuh saat wudu. Baru yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tertib. Jadi wudu sesuai urutan, nyuci muka, tangan, rambut, kaki. Tak boleh nyalai aturannya, ngapui tak langsung muka kepala, bebek cepet searea kan. Nah lemah, ngapu nak tangan sudah, kalau Allah lah ngatur ikut ibadah lah.
Kalau Allah yang sudah memberi urutannya melo ibae. Ndak usah gitu nak macak-macak merevisinya, memperbaikinya. Malah nak payah jadi langsung palak be, mana boleh tak sah. Tidak sah. Jadi tertib sesuai urutan, muka, tangan, palak dan kaki. Kemudian ma'asyiral hadirin, ada kondisi di mana kita boleh wudu tidak tertib secara nyata, secara real, ngurut, palak, tangan, muka, tangan, palak. Kapan? Kalau kita nyelam. Sungai ada sini sungai? Belah sana belah sini. Belah sana kalau Pak kami sana, Pak. Nah, kalau kita kebenaran lagi mandi sungai, selesai, nak wudu, boleh tak tertib kalau nyelam. Kita nyelam, niat nawaitul wudu lillahi ta'ala. Nimbul lagi, lah wudu kita, Pak. Lah wudu. Nyelam. Itu walaupun kita tidak mayangkan, ini lagi nyuci muka dan nyelam itu tidak perlu. Pas nyelam itu tidak perlu kita ngosok muka dulu, ngosok tangan, rambut, tak. Nyelam dengan nawaitul wudu lillahi ta'ala, nimbul, sudah punya wudu itu. Asak jangan kentut habis batal lagi. Cuman dalam satu kondisi ini wudu itu boleh tak tertib. Pas kita nyelam, harus nyelam galau, seluruh tubuhnya nyelam. Nah, jadi biar merata. Jadi demikian masalah wudu. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan mengenai syarat wudu, sunnah-sunnah wudu, makruh dalam wudu dan yang membatalkan wudu. Insyaallah rukun wudu tadi sudah kita pahami. Jadi selain 6 ini tidak harus digawikan dalam wudu. Biasa kita wudu kumur-kumur, tidak harus. Biasa kita wudu cuci tangan dulu, tidak harus. Masukkan air ke hidung, tidak wajib. Ngusap telinga, tidak wajib. Walaupun terpelok tu lah pasti telinga ni, padahal tidak wajib. Kalau tidak kita usap pun tidak apa-apa telinga, karena tidak wajib. Yang wajib cuman muka, tangan, kepala, kaki sudah. Selain itu tidak wajib. Itu masuk urutan sunnah dan insyaallah itu akan kita bahas pada babnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang wudu. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mohon keterangannya. Misalnya kita tuh tangannya diperban ya, jadi solusinya gimana cara wudunya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam syarat wudu yang belum kita bahas memang diantaranya adalah hendaklah tidak ada yang menghalangi air untuk sampai ke anggota wudu. Kan kalau perban berarti air itu terhalang untuk sampai ke bagian yang tertutup. Jadi kalau memang ada anggota wudu kita yang tertutup oleh perban, satu, kalau memang perban itu bisa dilepas dan dipasang kembali, wajib dilepas. Satu. Bagaimana kalau seandainya perban itu tidak bisa dilepas? Maka kata ulama ada alternatif. Jadi misal perbannya itu di tangan. Jadi kita tetap wudhu seperti biasa, cuci muka, cuci tangan, tapi kan belum sempurna cuciannya. Jadi kalau cucian anggota wudhu belum sempurna, kita tidak boleh beralih ke anggota berikutnya. Sebab anggota wudhu yang dicuci harus sempurna dulu. Sementara ini belum sempurna karena tertutup uban. Jadi kata ulama untuk menyempurnakannya itu dengan tayamum. Jadi tayamum pada persoalan ini fungsinya menyempurnakan kekurangan wudhu, bukan alternatif wudhu. Ada tayamum yang memang pengganti wudhu. Memang kita tidak wudhu nian, ganti tayamum. Tapi tayamum dalam masalah ini dia berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan wudhu, karena ada anggota yang tidak sempurna cuciannya sebab tertutup perban. Jadi kita tayamum. Kapan tayamumnya? Setelah mencuci bagian yang tertutup, sebelum mencuci anggota berikutnya. Jadi sebelum kita meneruskan wudhu kita, nyuci kepala, sempurnakan dulu tangan yang tidak sempurna tadi karena tertutup perban. Dengan apa? Tayamum. Keringkan dulu, siapkan debu, kemudian kita tayamum,
teruskan wuduknya, teruskan lagi, cuci kepala sama kaki, selesai. Tapi timbul persoalan lagi Pak, tayamumnya tidak sempurna juga. Kenapa? Karena anggota tayamumnya tertutup juga oleh perban. Nah, dalam masalah ini kata ulama, jika anggota yang diperban itu dia anggota wuduk plus anggota tayamum, muka dan tangan, maka kita wuduk seperti biasa. Salat kita wajib diulang nanti kalau perbannya sudah dilepas. Jadi dihitung berapa hari salat kita yang menggunakan perban, karena dianggap wuduknya tidak sempurna, tayamumnya juga tidak sempurna. Jadi kita salatnya itu untuk menghormati waktu, karena kondisi nanti kalau sudah normal lagi, perbannya sudah dilepas, kita ulangi salat-salat yang kita lakukan selama kita pakai perban. Jadi seperti itu. Jadi solatnya kita itu cuma untuk menggugurkan supaya tidak anggap meninggalkan solat. Tapi solat kita dianggap kurang sempurna sebab wuduknya tidak sempurna. Jadi tinggal diulang nanti pas sudah bisa wuduk lagi dengan sempurna. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau memang diperban, jadi diulang solatnya. Tetap solat, tapi nanti pas kondisi sudah normal, perbannya sudah dilepas, wuduklah sempurna. Tinggal diulangi saja solat-solat yang kita kerjakan selama pakai perban. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Silakan Pak, yang mau bertanya lagi. Kita beri 2 lagi lah, malam lagi. Silakan Pak. Namun misal Pak, misal perbannya itu di kaki atau di kepala, palak bocor misalnya. Kalau palak kan lemak kan, yang diusap kan pacak bagian manapun. Di kaki. Di sana di kaki, di perban, sehingga nyuci kaki tidak sempurna kan karena ini ditutup. Nah, penyempurnanya tayamum tadi. Tayamumnya sempurna tak? Sempurna tayamumnya. Ngapa? Karena anggota tayamum cuma 2 kan, muka dengan tangan. Jadi tidak boleh diulang salat kita. Ngapa? Karena wuduknya sudah disempurnakan dengan tayamum tadi. Karena yang kurang cuma kaki. Tayamum kita baca sempurna, sebab tangan kita tidak tertutup, muka tidak tertutup. Jadi tayamum kita menyempurnakan kekurangan anggota wudhu yang tidak kena air sebab ada perban. Jadi yang wajib diulang sholatnya itu kalau perbannya itu di anggota tayamum sama anggota wudhu, muka dan tangan itu demikian. Wallahu alam. Silakan jemaah, satu lagi, satu pertanyaan lagi. Silakan. Dua apa? Ya sudah 2 kayak gitu. Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz pengen nanya, sebenarnya ini mungkin banyak dilakukan sama kita, cuma tidak tahu benar apa tidaknya. Ambil wuduk sambil ngobrol. Nah, terus pertama itu. Yang kedua, kalau kita di rumah itu kan kadang-kadang tidak punya tempat wuduk, Ustadz. Nah, kadang-kadang ambil wudhu itu di kamar mandi, sementara kita kan dalam kamar mandi itu tempat kotor. Untuk istilahnya itu kita dilarang menyebut nama Allah lah gitu. Kayak mana bagusnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit nanya masalah wudhu. Kebanyakan kita lihat kan wudhu itu harus mengalir ke sini kan. Sadar wudhunya kalau ngalir ini. Itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 3 pertanyaan tadi, dari 2 penanya itu masuk dalam masalah teknis kalau ya. Yang pertama, wudhu sambil ngomong, hukumnya makruh. Wudhu sambil bicara ngobrol itu makruh. Sunnahnya itu wudhu tidak ngobrol, tapi kalau sambil ngobrol tidak apa-apa, wudhunya tetap sah, tapi makruh sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau ada orang yang ngajak kita ngobrol, wudhu tidak boleh ngobrol. Jadi mak mana semalam masih nanya dia. Jadi wudhu sambil ngobrol makruh, sah, tidak pengaruh tetap sah wudhunya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya wudhu di kamar mandi. Wudhu di kamar mandi itu sah-sah
Ya, hatta kalau misalnya ada pertanyaan tambahan dalam keadaan tidak berbusana, Ustaz, habis mandi itulah belum beranduk wudu, dia sekaligus tidak ngelapnya itu sah tetap. Karena syarat wudu tidak harus nutup aurat, syarat wudu tidak harus di luar kamar mandi. Jadi boleh di kamar mandi. Ya kamar mandi itu kan kita tahu tempat buang hajat, kita buang air kecil. Ya karena dialiri air dan ada pembuangan, ya bersih selama dia dialiri air kan. Jadi tidak apa-apa wudu di kamar mandi. Ya memang yang tidak boleh itu nyebut nama Allah di kamar mandi. Dan niat wudu kan dalam hati. Yang tidak boleh itu pas niat wudu gitu lapaskan, buat mantulis hati biar ingat tadi nawaitul wudu lillahi ta'ala, tidak boleh lillahi ta'ala tuh. Jadi dalam hati niatnya. Jadi hukumnya boleh. Kemudian pertanyaan terakhir tadi yang ketiga tentang wudu, teknisnya dari pas nyuci tangan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi kalau kita wudu itu nyiduk pakai tangan, jadi bak besar atau dalam ember kita nyiduk, tidak pakai timbo, ya dari atas ke bawah. Dari sini, dari ini mana atas ke bawah ini, dari jari ke siku. Jadi alirannya ini. Tapi kalau kita melalui keranan atau timbo, itu dari siku ke jari. Paham? Jadi kalau kita nyiduk, nanti masalah. Dua-duanya boleh. Tapi disunahkan kalau kita modelnya nyiduk, pas cuci tangan ngalirinya ke sini. Ke sini. Nah, di sungai. Langsung dari sungai, ini. Tapi kalau dari keran, dari pucuk ke bawah. Boleh. Ya kalau kita nyedok berarti ini. Tapi kalau kita langsung dari alirannya ini, paham ya? Kalau kita intinya kalau kita memakai tangan nyedoknya dari jari ke siku. Tapi kalau kita tidak pakai tangan nyedoknya langsung disiram, nyiram, baik pakai timbo atau pakai keranan, itu dari siku ke bawah. Ada kan wudu pakai timbo kan, dia nyiram. Nah, kalau dia nyiram dari siku ke jari. Jadi jangan dibalik. Kalau nyiram dari sini, salah. Kalau dia nyedok pakai tangan baru. Tapi kalau nyiram dari siku ke bawah, baik nyiram pakai timbo atau pakai ke keranan. Jadi demikian. Dua-duanya boleh, dua-duanya sah. Itu masalah teknis. Tak kata persoalan. Demikian. Asak ngato. Nah, itu yang jadi yang wajib itu ngato, baik ini atau ini, yang penting ngato. Nah, itu pertanyaan 3 tadi itu. Demikian baik. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Kalau ada pertanyaan lagi simpen untuk 2 minggu ke depan. Iya. Wallah alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih kepada Pak Ustadz Habib Hasan, jazakumullah khairan katsiran, kepada beliau kita ucapkan, dan seluruh kepada jemaah kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan kita tutup majelis taklim ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.